Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 17 Mei 2022 dalam pekan kelima Paskah. Bacaan dibawakan oleh Bernadetta Utomo, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 14, ayat 19 sampai dengan 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan
Mereka memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 27 sampai dengan 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Sandwich Generation. Hal lama dalam bungkus baru. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Sandwich Generation. Mungkin ada yang bertanya, makanan apa pula ini?
Secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai generasi roti isi. Apakah maksudnya generasi yang menyukai roti isi? Ungkapan ini menarik perhatian saya saat mendengar obrolan di YouTube antara dua orang muda yang notabene artis terkenal dengan pewawancaranya. Sandwich Generation adalah sebutan bagi orang-orang yang berusia produktif yang memiliki peran ganda dalam hal memelihara atau menghidupi orang terdekat di sekitarnya, baik keluarga kecilnya maupun orang tuanya, atau orang dari level generasi sebelum atau sesudahnya. Posisi berada di antara beberapa generasi yang harus ditanggung itulah yang diistilahkan sebagai sandwich. Ibu bapa, rekan muda, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sejak beberapa hari terakhir hingga hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan terus mendengarkan amanat perpisahan Yesus. Secara khusus hari ini, Yesus menegaskan tentang damai sejahtera yang berasal darinya yang ditinggalkan bagi kita, dan bahwa ia akan pergi kepada Bapa, namun akan datang kembali. Ia meninggalkan pesan yang aktual sepanjang zaman. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, siapa yang tidak menginginkan damai sejahtera? Tapi damai sejahtera yang seperti apa? Ada orang yang memiliki segalanya, tapi tidak merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya biasa saja atau bahkan serba terbatas secara duniawi, tapi bisa merasakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom, yang makna dasarnya adalah keserasian, keutuhan, kebaikan, dan kesejahteraan. Mungkin kondisi ini dapat dibayangkan sebagai situasi di Taman Firdaus saat Tuhan Allah menciptakan segalanya secara sungguh amat baik. Kejadian bab 1 ayat 31. Damai sejahtera itu telah dirusak oleh ketidaktaatan dan kesombongan manusia ketika Adam dan Hawa mengabaikan perintah Allah demi mendengarkan suara ular, suara dunia, sehingga mengacaukan keselarasan yang semula ada. Dalam bacaan hari ini, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah kondisi tanpa kekhawatiran dan ketakutan yang diperoleh dari kepercayaan bahwa Allah begitu mengasihi kita sampai mengutus puteranya untuk menebus kita, untuk mengembalikan kita ke kondisi yang semula. Damai sejahtera yang dibawa Kristus bukan seperti yang ditawarkan dunia yang gemerlap oleh harta, kuasa, pemuasan hawa nafsu, ketenaran, dan sebagainya. Kepercayaan kita untuk memperoleh damai sejahtera dari Yesus itu hanya bisa diperoleh dengan menjalani hidup seperti Kristus, yaitu rela berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Dalam konteks ini, hidup sebagai sandwich generation seyogyanya membawa damai sejahtera bagi beberapa generasi. Dan bila kondisi memungkinkan,
serta dilaksanakan secara tulus dan bertanggung jawab, bukankah itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang patut disyukuri? Memang, kondisi itu mendapat sorotan tajam saat si penanggung, yaitu si isi roti tadi, seakan menjadi korban akibat beban yang ditanggungnya melampaui kemampuannya menanggung itu semua, yang menyebabkan ia menjadi stres, lalu jatuh sakit, atau bermasalah dalam pekerjaannya ataupun keluarga kecilnya, dan lain sebagainya. Di sisi lain, menanggung beberapa generasi keluarga sebenarnya bukan baru terjadi sekarang. Dari zaman dulu pun sudah ada. Ini bukan hal baru. Namun kesadaran individualistis yang menguatlah yang membuat isu ini merebak sejak tahun 1980-an dan mengambil kemasan istilah kekinian, sandwich generation. Yesus mengajarkan kasih sejati dengan melakoninya sendiri demi kasihnya kepada umat manusia. Ia telah memperlihatkan rasa belas kasih yang besar kepada para penderita sakit, orang yang kerasukan, orang yang kurang beruntung, orang yang disingkirkan, dan sebagainya. Dan seperti yang dikatakan Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita pun seharusnya mengikuti tindakan Sang Guru. Karena dengan begitulah damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terangilah akal budi kami untuk menjadi murid sejati Putra-Mu dengan mengikuti apa yang telah Yesus lakukan semasa Ia di dunia. Semoga kami dapat merasakan damai sejahtera dalam hidup kami saat ini, sejalan dengan bertumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab kepada keluarga dan sesama di sekitar kami. Mampukanlah kami secara tulus menanggung mereka yang membutuhkan dukungan moral ataupun material, sehingga kami pantas menjadi murid Putra-Mu. Karena Dialah Tuhan dan pengantara kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.